persoalan sapi kurban tahun ini ternyata menjadi kontroversi, dan persoalan ini terkait dengan Dewi Persik yang katanya sih termasuk relawan Ganjar Pranowo yang berencana menyembelih kurban di tempat kediamannya di Lebak Bulus dan diserahkan kepada ketua RT, dan sudah ada koordinasi dengan salah seorang ustadz di sana. Namun diduga ada miskomunikasi sehingga terjadi kontroversi ini, dan ini sebenarnya berawal dari live Dewi Persik di medsosnya, kemudian berujung sampai kepada pemberitaan yang sangat viral. Apakah Anda ingin tahu seperti apa peristiwa dan bagaimana kejadiannya dan seperti apa mediasi yang dilakukan? Bisa Anda ikuti video. Loh Pak, masjid punya umum. Masjid punya umum, bukan punya Bapak. Loh, sebentar dulu orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya aja nggak masalah kok. Kok ada yang marah-marah? Saya marah karena saya dibikin. Ya Bapak itu Bapak, bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomongkan dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Kok kamu tuh RT, kamu tidak bisa mengayomi? Ini mau dilanjutin apa enggak? Kok kamu itu malah ketawa-ketawa? Udah gini. Bu, Ibu jangan. Iya. Mohon maaf ya. Di sini kita nggak ada tamu sekali. Aduh, boy. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat. Kita mau cari. Kita bisa lihat dari kita kayak apa. Lihat. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Masjid bukan tempat berak sapi, saudara. Saya pada, jadi aku tidak terterain alamat aku. Aku sengaja karena memang aku tidak mau alamat rumah aku tuh aku kasih tahu orang. Jadi aku nyuruh Pak Ustadz di sini, untuk titip ya Pak, karena memang aku beli sapinya kan di Brebes, ya kan, titip di masjid lah, udah kan, sapinya udah ditaruh di sini. Terus abis itu titip sapinya di sini. Habis itu aku dari teman-teman aku semuanya, tim dari sahabat-sahabat Ganjar, teman-teman aku semuanya itu pada mau ngambil sapinya ceritanya. Terus tiba-tiba setelah ngambil sapinya itu ngomong, Pak RT-nya sama beberapa warganya itu ngomong sama security aku sama asisten aku, ngomongnya begini, kita nggak butuh daging katanya, kita nggak butuh daging, ambil aja sapinya. Ini menurut versi dari asisten aku dan security aku ya. Terus aku bilang, loh kenapa kok marah? Kita cuman minta list orang-orang yang kan namanya hari raya kurban itu memberikan daging kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi kalau aku, keluargaku tuh adatnya kalau misalkan potong sapi itu kita nggak makan sapinya, nggak makan korban sapinya. Jadi kita itu ngasih sapi untuk hari raya kurban atau ngasih apa, kita itu tidak boleh makan. Kalau di keluargaku adatnya kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba Pak RT-nya sama warganya aku di sini nih, nggak semua ya. Ada beberapa orang. Ada berapa Nggi? Kak Enggi. Ada berapa orang tadi yang ngomong kayak gitu? Ada berapa orang? Awal 2. Pertama ada awalnya 2. Ya, terus beberapa kemudian tuh ada sekitar 4-5 orang. Ada 2, terus kira-kira ada 4 sampai. Tadi aja digalak bener, tak bodo amat, tak cuek. Jadi pada galakin ART aku sama galakin security-nya aku gitu loh. Jadi kan ceritanya Pak Ustadznya yang ada di rumah, iya Mi memang nggak boleh. Kok nggak boleh? Gak boleh apa? Emang nggak boleh kenapa? Kan jadi sapinya itu kan aku titip sapi karena memang kan aku warga di sini. Karena aku tidak memberikan alamat aku titiplah di masjid tempat rumahku gitu. Terus tiba-tiba kita ambil sapinya karena memang biar disembelih di tempatnya
temen aku gitu loh. Kebetulan di tempatnya temen aku di situ, di Sahabat Ganjar, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat di sini di Lebak Bulus. Aku minta listnya sama Pak Ustadz. Kemudian ART aku pada dimarahin, security aku pada dimarahin. Katanya kita tidak butuh daging, katanya. Loh, kok gitu ya? Kok kita nggak butuh daging? Karena kan di sebelah itu kan ada bayarannya 750 sampai 1 juta. Nah, teman-teman aku ini bilang daripada menyusahkan warga Lebak Bulus, mendingan kita bawa ke tempat kita, nanti kita list orang-orang yang nggak mampu, ada berapa orang, kita bagi ke mereka. Ngomongnya begitu, maksudnya dia emang nggak boleh makan kurban sendiri. Oh gitu. Nah, tapi yang membuat aku tidak terima itu adalah kenapa ART aku sama security aku dimarahin. Kenapa? Terus Pak RT-nya bilang kita tidak butuh daging, kok jadi ngamuk ya? Harusnya kan Pak RT nggak boleh ngamuk dong. Kalau Pak RT-nya mungkin nggak butuh daging karena udah mampu. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu kan butuh daging Pak RT. Jadi Pak RT itu nggak boleh loh marah-marah sama ART saya ataupun sama security saya. Awalnya sebenarnya gini Bu, di sini mah nggak kekurangan daging. Di sini nggak kekurangan daging, gitu katanya. Sapinya kita nggak butuh, katanya gitu ngomongnya guys. Cucok banget ya guys RT saya di sini tuh ya guys. Mungkin maksudnya bukan dimarahin, terus kalau nggak dimarahin itu apa dong bahasa seperti itu? Kan nggak boleh ya kayak gitu ya, nggak boleh. Hah? Ada bakso nggak ibu, kenyang? Kan nggak boleh ya. Aku tahu rumahnya Mami DP waktu aku nganterin laundry. Oh iya sayang, mungkin nggak berani, nggak butuh daging sekilo, kalau seekor mau. Nah jadi ceritanya tuh gini ke saya. Pak Ustadznya tanya, Mbak DP mau pahanya? Aku kaget dong. Hah? Mau pahanya Pak? Aku bilang sama ART aku, enggak dong. Kalau ibu berkorban sapi, ya udah sapinya buat orang yang nggak mampu. Saya nggak mau. Saya bilang kayak gitu. Kok mau butuh ininya? Ntar dulu jangan dipotong. Saya biar tidak merepotkan warga setempat, biar teman-teman aku aja yang motong sapinya. Tinggal nanti di list aja warga Lebak Bulus ini mana aja yang butuh, yang nggak mampu kita kasih daging. Tiba-tiba katanya Pak RT-nya sama ada beberapa warga bilang ke asisten saya dan juga kepada security saya, gimana Ji, kita tidak butuh daging sapi. Awalnya gitu, kita di sini warga sini mah nggak butuh daging sapi. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Pak RT. Enggak, warga sini nggak kekurangan daging sapi. Warga sini tidak kekurangan daging sapi ngomong kayak gitu Pak RT-nya guys. Ambil aja daging sapinya, kita tidak butuh gitu guys. Ya udah Mi, nanti tahun depan supir disumbang ke kampung saya aja Mi, daripada di komplek udah nggak dihargain maminya. Loh justru kemarin saya ada warga di Lebak Bulus itu pada bilang sama saya begini, saya kan setiap tahun tuh ada selain kurban ada saya kasih kayak sembako. Bilang gini, saya nggak nyampe sembakonya. Lu kok bisa Pak Ustadz? Ada beberapa yang nggak nyampe katanya sembakonya, makanya aku tidak percayakan lagi ke Pak RT, aku percayakan ke Pak Ustadz ceritanya. Nah hari raya kurban kemarin itu aku percayakan ke polisi Cilandak, polisi Lebak Bulus, polisi sini. Waduh Pak RT nggak boleh sombong gitu. Pak RT itu kan sudah punya duit, mungkin mampu, tapi kan daging itu buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Jutek banget ya Pak RT-nya ya, belum ketemu sama Dewi Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Pak RT Lebak Bulus, ini gue lagi live nih. Jangan, nggak boleh kayak begitu ya Pak. Ganti aja tuh RT-nya kalau kayak begitu. Harusnya itu ya Pak RT-nya ini. Terus udah gitu kan kita itu teman-teman aku kan anak-anak dari Pak Ganjar tuh pada bilang gini, Pak minta tolong ya Pak, boleh nggak Pak? Gini, sapinya kalau nggak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya. Kalau di sini aku bantuin, mau berarti berapa? 1 juta. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih ku? Wes gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku. Karpe dewe nggak boleh kayak gitu Pak, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Nggak boleh Pak kayak gitu Pak. Idul Adha itu tahu Pak artinya apa? Menyembelihkan hewan kurban untuk orang-orang yang nggak mampu Pak. Tiba-tiba diambil.
Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Ya kan. Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan, satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi. Sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya. Oke, saya tahu enggak. Saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya. Minta tolong, Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan uang 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau. Bantu ambil, ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan permintaan saya? 100 juta aja saya tolak, seandainya saya buat ngangkat itu. Karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Sapi besar, saya bukan orang profesional. Nah tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak kok, sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia karena kita nggak mau bantu, ya ngapain kita bantu? Orang lu udah ngecapein gua. Waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mempersiapkan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Saya tanya dah yang semua, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel. Antara Dewi Persik dan RT Lebak Bulus dan Ustadz sudah dimediasi dan dilakukan pertemuan, namun seperti apa hasilnya bisa kita ikuti. Sudah selesai, tidak berpanjang atau baik. Untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Dengan niat biniatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa. Saya sampaikan dulu persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Dewi Persik, ya, kemudian nanti baru penyampaian dari pihak Malkan, dan nanti baru kita berkesan bareng, gitu ya. Nanti terakhir penutup. Hanya sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros, ya, dengan Mbak Ros. Saya menanyakan kalau ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ke-3 atau ke-4 ya, ke-4 kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Persik. Warga sini. Saya baru menerima sekali. Iya, nggak RT. Iya. Oke, nah, warga ada data, ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan, Mbak Ros, apakah Ibu hari tahun ini akan berkurban, gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon, gitu kan? Nah, ada yang nelpon. Saya beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss yang di sini nih.
kalau saya memberikan amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz, ya kan? Hubungi Pak Ustadz untuk sapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak. Nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi Ambiar. After pagi-pagi Ambiar nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya. Jadi pas dari apa namanya yang nganter sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali Ibu. Jadi karena memang itu kan tukang sapi Pak. Jadi saya bilang akan sapinya aja di Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz dia komunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan ambil sapinya. Di situ ada WA-nya. Nah, itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah, habis itu makanya di video kan. Videonya sudah saya sampaikan ke Pak Markan karena memang langsung diterima oleh PRT. Tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitipkan ke Pak RT saya. Memang tidak. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah itu apa namanya? Karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia korban yang langsung mengirim WA ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai ke 300.000 gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Jadi satu ekor 300.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 100.000. Mana WA-nya? Ada WA-nya di situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari Brebes atau apa, saya tahunya saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Tapi kan juga berhubungan selama ini Pak Ustadz sama ART saya. Jadi otomatis hubungannya sama ART. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus dijelasin pas dari Ibu. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, kok Mbak Dite diambil lagi sapinya, Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan. Jadi ini saya dulu tadi ya. Jadi pada posisi seperti itu sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Itu Bang Naga ya, supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Giliran Bu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja, saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungi Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, enggak Pak, saya minta tolong. Dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya itu ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750
ya kan, 750 sampai apa, dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu, dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya, kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban, di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako, ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin, kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya, ke jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Ini saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Jelas kok, maka kita jujur padanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini, entah ini. Ya kan, ini yang mana? Ini dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Oke. Terus kemudian udah gitu, udah kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu. Terus sampai kalau tidak diangkat nanti ini bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah itu aja. Otomatis saya marah dong. Iya, sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang, loh saya mau kasih warga tidak ada niat apa-apa kok. Baik. Ada satu hal lagi yang kemarin ditanyakan juga, Ibu sambil di sini sambil dijelaskan. Ya. Motif Ibu menyampaikan ini like IG. Kan sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya kebetulan dari awal saya adalah mendampingi terkait dengan mungkin viewer atau netizen Ibu menanyakan kenapa sapi dibawa. Saya mau tanya dengan video ini dulu. Iya. Ini kalau secara kita Islam telah terjadi ijab, penyerahan, bukan titipan. Silakan dulu. Saya mau tanya itu kira-kira di mana dulu? Nah, sekarang gini Pak. Ya. Ini penyerahan menurut versi Bapak kan? Ya. Aktual, bukan versi. Ya, ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? Dagingnya semuanya kita nggak kasih. Nanti ini akan berkesinambungan. Ini kan masalahnya, masalah sembelainya karena nggak di sini aja kan Pak? Makanya marah kan? Lagi bicara dulu. Kita bicara. Nanti akan berkesinambungan. Nanti akan berkesinambungan dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Ya. Kenapa? Ini saya mau menanyakan ke Ibu. Dengan adanya video ini, berarti sapi tersebut diserahkan di sini. Benar apa tidak? Saya tidak mau menyerahkan ke sapi. Bukan, dalam versi video yang penyerahan. Saya nggak pernah. Bukan dari saya langsung. Benar. Kita cuma nggak tahu Bu, tiba-tiba Bu datang. Ini Nah, loh. itu orang yang berbes itu kan? Nah, kita nggak tahu. Ini dari OTP. Makanya Pak saya jelasin ini ada orang berbes Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama Pak Ustadznya untuk Mbak ini. Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang berbes. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya, bukan karena takut kotor, bukan. Karena saya lagi titip karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat untuk orang umum. Karena kalau ibaratnya kayak saya secara public figure. Saya paham. Cuman gini loh. Itu paham. Substansinya dari itu apa? Kita nggak tahu versi Ibu sebut itu mau nitipin. Nah, Kita nggak oke, tahu. nah, sekarang Bapak udah tahu versinya. Cuman kan saya nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya. Kenapa seperti Ini akan saya jawab nanti. Jadi gini. Tapi dari Ibu udah cukup tadi kan sampai situ. Udah. Ya, Nanti jadi kan saya jawab Aja dulu Bu. Ini cara yang mana dulu nih? Saya dulu. Ini bukan kesinambungan. Kalau saya perempuan kan udah biasa lewat mulutnya kan ada dua. Saya orang Madura, jangan ngomong Betawi atau Madura, nggak usah ngomong kayak gitu. Jangan bicara mas. Nggak usah bawa ras, kamu yang ngomong masalah ras kamu. Ya, dari pihak Kamalkan. Mau Betawi, mau Madura, semua sama, saudara. Ibu, kita mohon kita nggak bicara rasis ya. Ya, rasis Pak. Ya rasis. Oke, enough. Oke. Betawi rasis. Saya logat Madura ya begini. Iya logatnya. Enough ya. Jadi yang saya buka awal ini adalah nanti berkesinambungan
dengan apa dari pertanyaan netizen ibu kenapa saat ini dibawa, ini terjadi adalah pukul 10 pagi. Sudah. After itu kita kira-kira jam 2. Saya masih ingat wajah Mas Jendral. Ini mengambil pertanyaan kita dengan adanya penyerahan awal ini, kita boleh dong bertanya? Boleh. Kok diambil lagi? Kenapa diserahkan? Ini benang merah di sini loh. Kita mau mana-mana dulu, ya. Kok diambil? Beliau ini mengatakan akan dibawa kemana? Warga yang tadi tanya, kemungkinan besar juga salah satu komen dari IG ibu itu ada warga yang melihat kenapa diambil lagi. Iya. Gitu ya. Ini berkesinambungan. Mohon maaf, tolong bijak ya, logika yang kita pakai. Setelah itu, Mas ini nanya, dia bilang mau dibawa. Kita tidak mau dibawa kemana, bukan berantah, hebat. Kita, kan gitu ya. Cuman, secara psikologis, kita adalah manusia. Secara psikologis dengan warga yang ditanya, ini kan menjadi pertanyaan warga ke kita. Bang, Pak, kurban sapinya Mbak Devi kok dibawa lagi? Betul, ada apa? Betul. Saya berarti langsung tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong. betul, maaf ya. Oke. Maaf dulu, ini saya bilang ini benang merah di sini. Iya. Tolong bijak ya. Akhirnya ini psikologis siapapun, mau dia sebagai hebat apapun, apalagi sebagai RT, ini terganggu dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir, ada apa-apa dong kalau begini? Telah diserahkan, kemudian diambil lagi. Dan ini pertanyaan lumrah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya, orang brilian, bukan. Ini yang lumrah aja. Iya, lalu? Nah, katakan masih sudah ada saya. Iya. Minta katanya karena ini mau dibawa, minta supaya sapi tersebut dinaikkan ke truk yang sudah standby di sapi. Mintanya gimana Pak kamu ngomongnya? Gimana? Pak Topan agak enak Pak. Ngomong aja di saya kan bilang aja bapak yang sana yang pegang Pak RT. Saya membaru jalan sambil ngempirin. Jadilah dialog yang Jangan nyebulin, jangan ngomongkan dulu apa adanya. Dialog yang tidak enak ya Pak. Ditanya itu mau ngambil, saya kasih nggak? Ada melarang nggak? Ada kan? Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Makanya saya tanya, kita baik nggak saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak saya bilang, silakan. Silakan dengan cara baik nggak? Tunggu dulu, biarkan dia ngomong, kan dia saksi. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT-nya. Ya, tenang juga bos, biarkan dia komentar dulu, kan dia saksi sebagai yang ngomong. Jangan diutuhin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, gak apa-apa Pak Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya. Jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Iya betul. Baros. Terus ya Baros. Gimana awalnya? Kan waktu itu sama Baros. Gimana Baros? Sampaikan dialognya, Sampaikan dialognya, jangan takut Baros, ngomong apa adanya. Yang ngomong kan memang Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan, maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari Ibu. Kata iya sapinya mau diambil, mau disembelih di mana saya nggak tahu. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu aja, benar kan Pak? Betul. Iya, terus udah gitu. Sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Ya, kalau memang agak kesel juga, iya benar kan Pak? Bapak kan agak kesel juga. Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Ibu Dewi. Bentar dulu bos, sikapnya Anda yang akan mungkin. Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kanmu itu dialognya siapa di sini? Tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia saksi sebagai yang ngomong. Jangan diutuhin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, gak apa-apa Pak Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya. Jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Iya betul. Terus ya Baros. Gimana awalnya? Kan waktu itu sama Baros. Gimana Baros? Sampaikan dialognya, Sampaikan dialognya, jangan takut Baros, ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang
Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan, maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari ibu. Kata iya sapinya mau diambil, mau disembelih di mana saya nggak tahu. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu aja, benar kan Pak? Betul. Iya, terus udah gitu, sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Ya, kalau yang agak kesel juga, iya benar kan Pak? Bapak kan agak kesel juga. Bukan masalah mengiyakan, sikapnya. Bentar dulu bahwa sikapnya Anda yang akan mungkin. Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu dialatnya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu yang disikapi dengan tidak bijak. Itu Anda ada di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Pernah lapor nggak? Ya, pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di ART saya, Saya tidak mau jangan kalau begitu. Saya di tengah ya. Jadi gini. Coba lagi. Yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu aja. Kamera video Jangan pokok kalau kita nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada usah ini. Jangan memprovokasi. Ibu, begini. Tadi kan di jalan BDP sudah. Ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari ada juga. Masuk saya karena saya nggak ada lokasi, saya mau dengar juga. Betul, Pak Ustadz, betul. Ibu Bagaimana sikapnya? Iya, kalau Pak Ustadz maaf ya Pak. Ya Pak RT-nya kan aku kasih tahu dulu. Pak, maaf, ini sapinya mau diambil, mau disembelih di mana? Saya nggak tahu tempatnya di mana. Cuman ada ibu titip pesan, kata itu daging nanti jadi daging, baru bawa ke sini. Oke, sampai situ ya. Tar dulu, terus habis itu ketemu sama? Pak Ustadznya ini Pak RT-nya langsung sahut ke aku kan. Sahut Ya, gimana? Nih Pak, nanti sampaikan salamnya ke bos. Warga di sini nggak kekurangan daging, benar kan Pak? Cara ngomongnya gimana? Coba bisa dikasih sikapnya nggak? Ibu Dewi biar saya aja nanti saya. Ya udah. Jadi bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, ngomong yang biasa aja. Dia cuma sampaikan yang biasa aja. Jangan takut. Enggak. Kamu ada di video ini. Kalau biasa aja kenapa harus marah? Saya bisa minta tolong nggak? Diskus kita ini jangan jadi diskus jalanan. Betul, iya. Maaf saya kalau diskus ini mau dibawa ke jalanan, saya malu dengan hidup saya. Mohon maaf ya. Saya juga malu sebagai public figure, Pak. Makanya kita diskus ini jadi kayak diskus jalanan. Saya berharap ya, kalau memang bapak-bapak saudara-saudara punya intelektual terkait dengan akademis, mari kita bicara. Udah gitu ya. Saya dari tadi saya awal mulanya seperti apa ya? Jadi saya perkenalkan, saya ini keponakan sekaligus ya, ini kan tunangan saya ini keponakannya Aldi. Oke. Jadi saya merasa Aldi ini jadi ibu saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari driver dari Baros bagaimana itu awal mulanya masalah. Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak kirim foto tadi kan. Mempertunjukkan. Maksudnya mempertunjukkan foto yang sedang video. Nah, awal mulanya ini kan dari Aldi langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasinya berawal dari keluarganya Aldi sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang mengkoordinir. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Sudah nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang. Nah, ada saksinya Pak Topan ya. Jadi gini, mungkin aku kurang dengar juga ya tentang 100 juta. Aku udah ngomong juga sama Pak Topan sama Ibu juga. Nah, kenapa aku langsung ngomong sama Ibu yang pertama tadi beberapa yang dibicarakan sama Bapak juga. Kan dia juga bilang sapinya bla 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 gitu juga. Aku agak sedikit bukan marah tapi kayak kok begini, kecewa. Akhirnya pas dengar kata-kata itu, aku langsung balik ngomong sama Pertanyaan saya cuma satu. Apakah Anda mendengar
pernyataan yang keluar dari Pak RT meminta uang. Hanya yang saya minta. Nah, oke, pertama di situ mungkin aku bisa salah dengar karena yang aku ingat itu aku mendengar kata 100 juta. Sekali lagi saya jawab pertanyaan, apakah Anda mendengar pernyataan Pak RT meminta uang 100 juta? Ya, kalau di situ aku mungkin kurang jelas. Gitu. Aku juga udah ngomong kok. Gitu. Saya paham. Jadi ini apa-apa saya ada dua. Berarti yang ini dulu nih ya kesaksiannya. Jadi bukan kalimat meminta. Dan saya tidak menuduh, saya cuma marah karena ada dua versi. Jadi ini dapat input. Dan itu pun dua-duanya saya masukin nih di video, Pak. Dan pernyataan Anda saya delete. Iya. Itu tidak ada. Oke, ya aku juga minta maaf kan. Oke, ini yang benar adalah bahwa Pak RT tidak mau membantu. Karena walaupun dibayar 100 juta. Itu benar. Karena ini menyangkut harga diri itu. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin juga di teman-teman media. Lalu Cuman sangat saya sayangkan beberapa media membuat ini topik dari berita ini adalah DP Dewi Persik Pedangdut marah-marah dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta untuk korban. Salah satu yang masih segini Pak, kalau namanya dunia entertain atau mau juga bukannya dunia entertain, dunia politik ataupun dunia apa saja, yang namanya gosip atau clickbait itu selalu media itu selalu bikin. I see. Berarti kan apakah di sini itu ada jadi tanggung jawab saya? I see. Berarti kan di sini ada asap, ada api, ada asap dong. Nah, karena tidak mungkin example this media membuat yang namanya. Apakah media ini saya yang buat? Bukan, enggak. Ini saya bilang ini substansinya kan berarti kan ada gitu loh. Substansi yang dibicarakan ini nggak mungkin loh media tiba-tiba di sini udah justifikasi. Lah makanya itu kan balik lagi ada media ilegal, ada media non ilegal. Nah sekarang balik lagi di video saya ada nggak saya bilang begitu di video saya tuh dua versi. Saya kebetulan saya record semua video itu. Saya download loh. Dan saya kebetulan juga saya simpan video saya di Instagram saya. Saya download dari ibu posting begitu ibu. Iya saya Pak. 1 jam 1 menit. Ada di Instagram saya masih ada kok. Ya Bapak bisa lihat lagi detik per detiknya. Saya punya niat baik ada dua versi. Jadi intinya dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup. Semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya gak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, gak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak